Recording in progress. Oke, baik. Perkenalan ini saya di Palembang ya. Pendidikan saya di pesantren di Palembang, kemudian sempat kuliah di Jakarta setahun, pindah ke Sudan karena setahun setengah, kemudian kuliah di Madinah, Arab Saudi 4 tahun, kemudian sempat kuliah di Sudan setahun 3 bulan ya, di Libya ya setahun 3 bulan. Background saya pendidikan apa namanya, pekerjaannya di travel dulunya ya, kemudian di bisnis keuangan juga ya, dan sekarang tipsnya di Duta Wakaf ya sebagai pensyiar wakaf, sebagai dai wakaf, eh, punya komunitas kita disebutnya Quantum Wakaf, Duta Quantum Wakaf. Baik, nah kita bicara wakaf mungkin perkenalan sedikit ya. Kalau hari ini kita ngomongin wakaf, udah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin pemahaman orang wakaf itu berat, kemudian juga harus tanah, harus bangunan, ya harus bentuk-bentuk santren, kuburan ya. Nah, fenomena yang terjadi kalau kita ngajakin wakaf tuh pada umumnya ini biasanya ada kendala-kendala eh, apa namanya dari segi perasaan atau pendapat ya. Saya mengatakan wakaf itu sunnah, ya wakaf itu mahal, wakaf itu masih mudah nih, belum penting punya wakaf sekarang ya. Kemudian belum tahu caranya, belum kepikiran, macam-macam ya. Nah, ini sebagian orang menganggap wakaf itu belum terlalu penting lah dalam hidup ini untuk dilakukan ya. Suatu hal yang sunnah, yang nggak wajib gitu ya. Boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini coba kita akan sedikit kupas ya di kesempatan siang hari ini. Yang kedua adalah saat ini permasalahan tanah wakaf juga sudah banyak sebenarnya. Tanah yang sudah diwakafkan itu ada 435.000 hektar ya, hektar tanah. Ini tanah wakaf ini sudah diwakafin oleh para wakif. Ya, ini menurut Badan Wakaf Indonesia 2017 Pak apa data ini ya. Namun sayang ini 90% tanah wakaf itu masih terbengkalai. Tanah wakafnya ada tapi permasalahannya adalah dana. Ya, dana untuk membangun di atas tanah wakaf tersebut, aset wakaf, masjid, sekolah, rumah sakit ya ataupun menjadi wakaf produktif itu masih membutuhkan dana ya. Nah, permasalahannya adalah karena memang minimnya dana wakaf, yang kedua lemahnya edukasi wakaf. Banyak orang tertarik untuk punya wakaf ya. Nah, berikutnya potensi sebenarnya gede banget ya. Potensi wakaf ini menurut Badan Wakaf Indonesia itu 2.000 triliun rupiah angkanya per tahun kalau bisa dihimpun dari setiap orang bisa berwakaf. Tapi baru 400 miliar. Ini kan jauh banget 400 miliar per tahun. Nah, permasalahannya tadi wakaf nggak seperti zakat ya. Zakat itu wajib, jadi kalau dilakukan berpahala dan tidak dilakukan berapa dosa. Tapi kalau wakaf dianggap boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan ya. Nah, ini yang sedih. Yang paham wakaf baru sedikit, nggak lebih dari 37% ya. Yang sudah berwakaf tidak lebih dari 5%. Jadi permasalahannya banyak yang belum berwakaf. Oke. Nah, permasalahan berikutnya kebutuhan dana wakaf. Lembaga-lembaga, yayasan, pendidikan, pesantren, ya, lembaga wakaf juga butuh dana wakaf yang besar. Ya, untuk apa? Untuk program-program wakaf mereka. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan ya, kebutuhan lembaga wakaf banyak sekali karena mereka butuh biaya-biaya untuk membangun pesantren, ya kelas, serama, eh, masjid dan lain sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama adalah pentingnya kita punya wakaf. Ya. Pentingnya wakaf ini bukan cuma untuk kita pribadi, ya, tetapi untuk keluarga. Ya, bagaimana setiap keluarga punya dana wakaf. Nah, kita mulai dari sini ya. Karena untuk menghadirkan kebutuhan kita berwakaf itu, kalau kita tidak memulai dari sini, susah. Tiba-tiba kita ajak, ayo Bu Yuyika wakaf yuk gitu ya. Atau Bu Nana, ayo wakaf yuk. Bu Nur yuk wakaf yuk. Tapi belum tahu manfaat wakaf itu. Pentingnya wakaf itu tuh seperti apa. Ya. Nah, di sini coba kita sedikit bahas ya, kenapa sih kita penting punya wakaf. Ya. Yang pertama adalah pertanyaannya untuk kita dulu, berapa lama kita hidup di dunia. Kalau kata Rasul, ya, umur umat manusia itu ma baina sittin ila sab'in ya, 60-70 tahun. Nggak lama ya, antara 60-70 tahun. Yang kekal apa? Yang kekal ada kehidupan kita di akhirat. Khalidina fiha abada selama-lamanya. Artinya ada dua kehidupan kita. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian. Kehidupan sebelum kematian ini cuma 70 tahun,
ya, ada lebih dikit mungkin, kemudian kehidupan setelah kematian ini yang lama, yang panjang. Nah, ini maksud saya. Jadi kita bicara wakaf adalah bicara tentang bekal perjalanan, perjalanan panjang manusia menuju akhirat, menuju ke surga. Karena dari gambar ini, dari slide ini, ya, setelah kita meninggal dunia, itu ada namanya alam barzakh, ya, alam kita di alam kubur. Nah, di alam kubur ini masanya kapan? Berapa lama? Lama banget, ya. Sampai hari ini yang meninggal dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman ini belum dibangkitkan, ya. Belum terjadi hari kiamat. Nah, ini kan masih masa yang panjang sekali menunggu di alam kubur. Nah, sedangkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang menemani di alam kubur ternyata adalah sedekah jariah. Nah, jadi untuk perjalanan panjang ini kita butuh bekal yang tidak sedikit tentunya. Karena ada perjalanan lagi, yaitu setelah hari kiamat ada hari kebangkitan, kemudian dibawa ke padang mahsyar untuk dihisap, ya, kemudian dapat syafaat dari Rasulullah SAW kalau kita mendapatkan kesempatan, ya, untuk menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat, kemudian diberikan catatan amal, ya, kemudian ditimbang amal kita, ya. Nah, bicara wakaf adalah bicara tentang ditimbangnya amal kita, ya. Kalau kita timbang hari ini amal kita, sudah cukup belum bekal kita, ya. Nah, itu bicara tentang persiapan kita menuju akhirat, ya. Nah, kenapa setiap orang penting punya amal wakaf? Karena kata Rasul SAW, ya, yang menemani seorang di alam kubur itu adalah wakafnya. Nah, kain kafan kita sudah ditenun, ya, dan tinggal menunggu waktu saja kapan akan dikafankan di tubuh kita. Kita nggak tahu nih kain kafan sudah siap, cuma nggak tahu kapan bisa dipakaikan. Karena kita semua pasti akan memakainya. Karena kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah, kita semua pasti akan mati dan kita semua setelah kematian itu akan berada di alam kubur. Ya, seperti slide ini ya kita akan di alam kubur yang menemani kita kulumriin tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap manusia itu akan berada di bawah naungan sedekahnya ya hatta yusila yaumil qiyamah. Sehingga nanti urus-urusannya itu akan diputuskan nanti di hari kiamat kelak. Jadi yang menaungi seseorang ketika meninggal dunia nanti adalah sedekah jariahnya. Nah, berikutnya ini ada hadis, ya. Ini riwayat dari Imam apa namanya? eh hadits Imam Tirmizi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga. Ini kisahnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan suatu ketika beliau itu sering ke kuburan, ya. Nah, kemudian suatu ketika dia melewati kuburan dan menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya Utsman. Kemudian sahabat beliau bernama Hani bertanya, "Wahai Utsman, ya, sesungguhnya engkau biasanya kalau melewati kuburan tidak menangis seperti hari ini." Ya. Kemudian kata Utsman mengatakan, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhir." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dan tempat singgah jalan menuju akhirat. Ya. Fa inna minhu. Ya, barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Nah, ternyata, ya, perjalanan menuju akhirat itu titik pertama yang membuat seorang selamat itu adalah dimulai dari kuburan. Ya, innal qabra awwalu manazilil akhirat. Tempat tinggal pertama, tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan akhirat adalah kuburan. Fa inna jaminhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka, ya, setelahnya itu akan lebih berat baginya. Nah, inilah yang membuat Utsman menangis. Ya, lalu dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma itu manzaran qat." Aku nggak pernah melihat satu pemandangan yang menakutkan kecuali illa wal qabra asyaddu minhu, ya. Afza'u minhu. Dari kuburanlah yang lebih menakutkan. Nah, yang kedua adalah ternyata penyesalan terbesar setelah orang meninggal dunia itu adalah untuk diberikan kesempatan untuk punya wakaf, ya, untuk punya sedekah jariah. Di surat Al-Munafiqun ayat 10, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq." Kalau sekiranya aku masih diberi kesempatan hidup sedikit waktu lagi, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah, ya. Nah, berikutnya, ya, kenapa kita perlu berwakaf? Karena berwakaf itu melapangkan jalan menuju surga. Ya, di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surga.
Ardhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, ya. Nah, ini tadi tentang timbangan amal ya. Kalau kita hari ini dihisab, ditimbang amal kita, seperti kata Umar bin Khattab ya, hisablah dirimu sebelum dihisab. Kira-kira nih, Bu Nur ya, atau Bu Yuyika, sudah lebih berat mana timbangan amal kita ya atau timbangan dosa kita? Ya, kita kan yang tahu ya, mana yang lebih berat antara amal dan dosa kita. Ya, ini kan timbangan kalau kita coba timbang dulu nih selama di dunia ya. Nah, apakah yakin bahwa di akhirat nanti lebih berat timbangan amal daripada timbangan dosa kita? Ya. Atau sebaliknya, bahwa di akhirat kelak lebih berat timbangan dosa daripada amal kita. Ya. Maka inilah sebelum kita meninggal dunia kita perlu siapkan ya, berapa banyak bekal kita ya yang sudah kita siapkan. Ya, bekal amal kita tentunya ya dan bukan perjalanan kita. Karena semua itu pasti akan kita tinggalkan ya, berapa banyak pun harta kita pasti akan kita tinggalkan. Tetapi bisa kita jadikan sarana kita untuk penyelamat di akhirat melalui wakaf. Nah, kenapa? Ya karena amal wakaf itulah yang nanti yang dibutuhkan oleh siapapun. Setelah meninggal dunia yang diharapkan mengalirkan pahala adalah sedekah jariah, adalah wakaf. Nah, tinggal bagaimana caranya biar kita punya wakaf. Ya, biar kita bisa berwakaf ketika masih hidup di dunia. Seperti sabda Rasul kan kita ada 3 hal yang akan mengalirkan pahala. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih. Anak yang solih pun umurnya terbatas ya. Dan tidak semua anak bisa mendoakan terus orang tuanya selagi hidup ya. Apalagi kalau dia sudah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat tidak semua juga kita punya kesempatan punya ilmu yang kita ajarkan terus-menerus kan. Tapi setiap kita punya peluang untuk punya amal wakaf. Ya. Jadi wakaf inilah satu amalan yang sangat dibutuhkan oleh siapapun nanti setelah meninggal dunia. Kapan dibutuhkannya? Setelah meninggal dunia. Kalau masih hidup kita masih bisa melakukan amal-amal ibadah lain. Sholat, ya, puasa, ataupun ngaji, tilawah, tahajud, dan lain sebagainya. Tapi setelah meninggal tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kecuali ya pahala wakaf inilah yang akan terus mengalirkan pahala. Nah, kenapa wakafnya sekeluarga? Ya biar berkumpul kembali bersama keluarga nanti di surga kelak insya Allah. Oke, ya. Nah, wakaf itu apa? Sedikit aja. Jadi wakaf itu ada satu amalan dalam Islam, yaitu untuk apa? Menyalurkan harta benda kita untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat, ya. Dan mendapatkan keberkahan dari amal tersebut yang pahalanya tidak akan putusnya mengalir. Dalam wakaf itu ada rukun, ya, ada rukun. Yang pertama ada namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua ada mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada mauquf alaih, yaitu pihak penerima manfaat wakaf. Yang keempat ada namanya ikrar wakaf, yaitu sebuah pernyataan ya untuk melakukan wakaf, baik secara lisan, secara tulisan, ataupun secara pemahaman isyarat ya yang bisa dipahami. Nah, yang berikutnya ada nazir. Nazir itu adalah lembaga wakaf, yayasan yang mengelola harta wakaf, ya, yang memastikan wakaf kita berjalan. Nah, sedikit saja dalam sejarah Islam ini contoh-contoh wakaf itu dimulai dari Rasulullah SAW ya, yang mewakafkan masjid ya, dibangun di atas 2 tanah anak yatim yang juga wakaf dari 2 anak yatim itu Sahal dan Husail, Sahal dan Suhail ya yang ada di Madinah. Ini juga wakaf dari Rasul dan para sahabat ya, mewakafkan tanahnya di Madinah. Masjid Kuba juga wakaf, Umar bin Khattab juga punya wakaf kebun ya, Utsman punya wakaf sumur ya, punya wakaf kebun kurma juga di Madinah. Ya, Raja Abdul Aziz juga keren nih punya wakaf Menara Zamzam ya, dibangun di atas tanah wakaf beliau. Yang keuntungan dari hotel ini adalah untuk membiayai Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram di Mekah. Saya Buga juga punya wakaf ya. Ini orang Indonesia ya, orang Aceh yang punya tanah di Mekah, ya punya apa namanya tempat tinggal di Mekah diwakafkan dan hasilnya adalah untuk diantaranya ya adalah untuk memberikan uang kepada jemaah asal Aceh Indonesia ya per orang sekitar 4 juta, luar biasa. Di Mesir juga ada wakaf Al Azhar pendidikan ya, kampus terbesar, rumah sakit juga pada zaman Umayyah ya juga ada wakaf rumah sakit, dan ini dari mana? Dari biaya berobatnya tuh gratis dari dana wakaf ya. Nah,
Jadi poinnya adalah bagaimana nih biar kita bisa berwakaf seperti mereka. Ya, wakafnya dalam jumlah yang besar. Nah, kalau diajak wakaf 1 miliar gimana nih? Bu Yuyika gitu ya, saya ajak yuk Bu Yuyika punya bekal wakaf 1 miliar. Bisa bangun masjid, ya bisa buat pesantren, bisa buat sekolah, buat rumah sakit ya. Gimana caranya? Nah, mungkin ya sebagian orang belum kebayang ya wakaf 1 miliar atau belum kepikiran ya atau mungkin belum merasa mapan, belum cukup dananya dan lain sebagainya ya. Tetapi kita perlu eh, apa namanya ya? Perlu perlu juga memikirkan gimana cara kita bisa berwakaf itu dalam jumlah besar. Kenapa? Karena tadi ya perjalanan kita masih panjang ya. Ya wakaf itu dianggap berat ya oleh sebagian orang dan boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan katanya ya. Nah, padahal wakaf itu adalah amalan yang perlu disiapkan sejak dini. Seperti halnya ibadah haji yang perlu disiapkan, ya, perlu direncanakan, ya, untuk kita siapkan karena bekal haji adalah bekal untuk kita ketika masih hidup, ya menjalankan kewajiban kita, sedangkan wakaf adalah bekal kita di alam kubur sebagai bekal yang akan menemani seseorang di alam kuburnya. Nah, kalau kita mau berwakaf, contoh di sini 500 juta, ya, berarti kan kita harus menabung dulu ya 500 juta. Gimana caranya? Ya, kita tabung per bulan berarti. Nah, kalau seandainya di rekening sudah ada uang 500 juta, udah ada nih dananya. Kira-kira mau nggak langsung diwakafkan? Ya, kalau uangnya sudah ada cash di depan mata, kebanyakan orang belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Udah ada soalnya. Ya, berat, lebih berat rasanya ya. Nah, ada caranya biar bisa berwakaf minimal lah 500 juta. Yang pertama adalah setiap bulan kita sisihkan 1 juta per bulan. Ya, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, sampai bulan ke 500. 500 bulan itu adalah 41 tahun 6 bulan. Berarti 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Ya, terkumpul dalam waktu 41 tahun. Nah, ya, waktu-waktu yang sangat lama. Ya, dan belum tentu bisa tercapai. Nah, bila kita tidak yakin ya, menabung selama 41 tahun lagi agar terkumpul 500 juta, maka ada caranya, yaitu dengan program Wakaf Alisha. Nah, ini adalah satu program cara berwakaf ya dengan cara mudah. Berwakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, dan pasti. Contoh, nah ini ya. Berwakaf per bulan dengan program Wakaf Alisha ini 1 juta. Bisa langsung melakukan proses janji wakaf, ikrar wakaf ya, ke lembaga wakaf yang ingin kita tunjuk. Kemudian niatnya untuk apa? Ya, untuk masjid kah, untuk sumur kah, untuk pesantren kah? Nah, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, meninggal ternyata. Baru berjalan 3 bulan, bulan keempat meninggal. Maka dana wakaf sebesar 500 juta ini ya akan diterima oleh nazir wakaf ya sebagai wakaf dari kita. Ya. Nah, ini nazir-nazir wakafnya. Kita bisa melalui namanya duafa, wakaf Al-Azhar, ya Kesma, ya IKADI, rumah zakat atau rumah wakaf dan lain sebagainya. Ini lembaga wakafnya. Kemudian wakaf tersebutlah akan dibangunkan masjid atas nama kita. Tergantung kita mau masjid kah, mau rumah sakit, mau pesantren silakan. Ya, ini banyak program-program wakaf dari lembaga wakaf tersebut. Nah, ini contoh ya, Ibu Nur Aini Octavian 500 juta ke Maghfirah, Dr. Kasmen 400 juta ke Maghfirah, ini ada Ibu Yuli Puspita 300 juta, ya Pak Irfan 1 miliar, ya Ibu Hajar Ratna Komala Dewi juga 1 miliar, Ibu Lia 1 miliar ya. Nah, ini sudah diterima ya 100 juta gitu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat video apa namanya? Video ikrar wakaf ya. Mudah-mudahan sih filenya ada nih. Sebentar, saya coba cari file yang ada di laptop. Coba saya kasih lihat video. Eh, Bentar ya. Ikrar wakaf. Hmm, Udah nggak? Sebentar ya. Video ini kali ya.
Kan, sebentar. Dengan mengharapkan Tadi kelihatan nggak suaranya? Bentar ya, saya coba share share ini, share sound. Ya, saya coba setel ya. ridho Allah Kelihatan nggak? Subhanahu wa Ta'ala, saya bertanda tangan di bawah ini, Tiara Azahra, tempat tanggal lahir Bogor 1 Juni 2002. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 300 juta rupiah. Dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Maghfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah untuk saya pribadi, Tiara Azhara, ayahanda saya Irwan Rifai dan Untung Priyadi, ibunda saya Kanduna Herianti, kakek saya almarhum Heri Hermansyah dan almarhum Jaja Supriyadi, serta nenek saya Tini Supriyatun dan Atin Supriyatun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mau cari file ikrar wakaf. Nah ini ya, ini kemarin. Nih, saya share lagi materi tadi saya. Nah, ini ada yayasan namanya Yayasan Maghfirah ya. Ini tempat kemarin Bu Nana umroh ya. Ini dia punya pesantren di Caringin Bogor. Ini beasiswa. Ya, mahasiswanya kuliah di sini gratis. Ya, ada 400 mahasiswa. Mereka kuliah di sana gratis ya. Nanti dipersiapkan untuk jadi guru. Nah, untuk mengajar di sekolah-sekolahnya Milbos. Ya, ini sekolah-sekolahnya Maghfirah Islamic Leadership Boarding School namanya Milbos. Nah, sudah berdiri 2016, kemudian nanti akan jadi universitas, kemudian ini perjalanannya ya, MTS-nya MA, Putri dan seterusnya. Nah, ini program ke depan. Bagaimana membangun Maghfirah di seluruh tempat, baik di Medan juga ya, Sumatera Utara, Riau, Jambi, sampai ke Papua, insya Allah. Nah, di Maghfirah menghimpun namanya wakaf wasiat ini. Jadi antaranya kemarin ini sudah banyak ya, sudah banyak sekali ya, ada yang 400 juta, ada yang 450 juta, ada yang 1 miliar dan seterusnya. Nah, ini kemarin Bu Nana juga ya, saya ajak untuk wakafnya ke Maghfirah. Jadi Bu Nana ikrar wakaf sebesar 1 miliar melalui Yayasan Kamu Maghfirah ya, dengan wakaf wasiat polis namanya. Jadi Bu Nana membuat polis ya, sebulan bayar polis di Allian, kemudian dari nilai aset polisnya ini ada yang diwakafkan. Total polisnya Bu Nana ini 2 miliar 250 juta, kemudian 1 miliar 250 jutanya sebagai waris buat Farel dan Felix ya, kemudian 1 miliarnya sebagai wakaf. Nah, wakafnya diserahkan sebagai wasiat wakaf ke pesantren Maghfirah ya, Maghfirah Bina Umat di Kampung Maghfirah. Nah, tujuannya hari ini Bu Nana juga ingin mengajak keluarga besar ya untuk juga ikut berwakaf sebagai bekal akhirat kita. Dan yang kedua adalah kalaupun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya wakaf dan sudah punya waris. Nah, warisnya ini ya untuk siapa? Untuk ahli waris kita, untuk anak ya atau untuk pasangan kita. Dari mana? Dari nilai santunan meninggal dunia yang diberikan oleh asuransi Allianz Syariah. Seperti itu. Sebagian diwakafkan, sebagian diberikan kepada ahli waris. Mungkin itu ya penjelasan saya tentang program wakaf ini. Di sini ada mungkin tabel ya sebagai informasi contoh. Mungkin kalau ingin tahu gambaran iurannya lah kira-kira ya. Ini kalau mau berwakaf ya.
Nih, contoh Bu Nana usia 46 kemarin, yang wakafnya 1 miliar, waris 1 miliar 250 juta, itu per bulannya 3 juta ya, buat polis di Allianz. Nah, 1 miliarnya diwakafkan, 1 miliarnya diberikan kepada hak ahli waris. Ya, atau 450 juta, contoh ini ada juga ya. Wakafnya 450 juta kalau usia Bu Nana kan 46, sekitar 1,7 per bulan ya. Kemudian ada juga ini yang mungkin wakafnya 225 juta, ya bisa sekitar 400.000, 500.000 ya, atau mungkin 1 juta sebulan, sudah bisa wakaf 225 juta, warisannya buat keluarga 275 juta. Ini tabel wakafnya. Nah, tinggal wakafnya mau kemana, silakan nanti tentukan sendiri. Ya, kita mau buat pesantren sendiri bisa, buat masjid, tapi yang jelas ada nazirnya. Ya, ada nazir itu adalah lembaga wakafnya. Nah, lembaga wakaf yang bekerja sama dengan Allianz ini ada banyak ya. Di antaranya Domedo Wafa, Yatim Mandiri, Baitul Muamalat, ya Al Azhar, Inisiatif Wakaf, ya Kesma, IKADI, ya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi eh, membuat wakaf lebih mudah, ringan ya dan nilainya optimal. Itu saja. Mungkin silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan kita buat forum tanya jawab. Silakan. Apakah saya cukup jelas ini, Bu Yuyika? Ada pertanyaan mungkin? Bu Nur, boleh di-unmute. Ya apa? Silakan Bu Nur. Bu Nana mungkin ada mau ditambahkan? Suaranya dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, silakan. Yang paling kecil berapa, Pak? Oh, Ibu umurnya berapa? Kalau Bu Nur ya? Udah 71. Umurnya 71 ya? Lahiran tahun 52. Umurnya 71 ya? Kelahiran bentar. Kelahiran 71 ya? 21 Mei tahun 52. Tahun 52. Udah 71 ya? Kalau udah 71 ini Allianz memberikan, sorry ini suaranya pecah-pecah ya, ntar Bu Nana mungkin di mic dulu. Untuk program ini usia masuknya sampai 70 ya. Karena ini kan program wakaf dari Allianz Syariah ini kan maksimal masuknya 70. Berarti solusinya kalau mungkin udah 71 kita eh, seperti yang ini saya mau kasih lihat, ada jamaah juga ya. Ini dia berwakaf atas nama orang tuanya, tetapi anaknya yang membayarkan wakafnya. Bentar, saya kasih lihat. Di IKADI ini ada beberapa orang juga yang berwakaf melalui program ini, cuma memang karena usianya udah di atas 70, untuk buat polisnya tidak memungkinkan lagi ya. Tapi caranya adalah membuat polis atas nama anak. Ya, anaknya berikrar atas nama orang tua. Jadi mengikrarkan wakafnya atas nama orang tua. Nah, ini contoh. Nah, ini ibu ini juga sudah tua ya. Nah, itu anaknya yang berikrar wakaf gitu. Jadi diniatkan wakafnya untuk orang tuanya. Seperti itu. Ya, ini kelihatan ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, satu lagi saya mau kasih lihat video, mudah-mudahan ini video dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Ini saya mau share satu video lagi, Bu ya. Ini dia berniat untuk sama orang tuanya juga.
Share. Share sound. Nah ini. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahayu Sulistina, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari nilai polis jiwa syariah Alliance Life Indonesia dengan nilai wakaf 1.150.000.000 rupiah, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Magfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya. Rahayu Sulistina, suami saya Rudi Jamaluddin, ayahanda saya almarhum Ismail Juro, ibunda saya almarhum Jana Suljana, ayah mertua saya Ahmad Salahuddin, ibu mertua saya Titi Mariati, serta anak-anak saya Davi Mardariana Putri, Imada Nugraha, Sherin Adira Holinisa, serta kakek saya Hakim bin Kartawinata dan nenek saya Maah binti Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin solusinya seperti itu Bu Nur ya. Mungkin atas nama anak dibuatkan polisnya, tapi di pahala wakafnya untuk orang tua bisa. Karena maksimal masuknya 70. Ya, silakan mungkin Bu Yulika. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu Nur. Ya, kan saya Suara putus, suaranya terputus. putus ya. Boleh ulang lagi. Cuman saya kan Jani Mama saya Masih putus. Itu Bu Nana dengar nggak, jelas nggak? Saya tegak terputus-putus. coba ulangin Kak suaranya, soalnya putus-putus. Coba deh ulangin. Bisa Pak Ustadz? Mas saya Ya, coba didekatin. Ya, coba didekatin. Nah, Ya, boleh. Ya. gini Pak Ustadz, saya ada niat berwakaf, cuma saya ingin berwakaf itu sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya tuh kan sekarang kerja. Saya 8 tahun lagi saya pensiun. Bisa nggak kalau berwakaf selama 8 tahun saja saya pensiun? Karena takutnya kalau saya ngambil waktunya nanti umpamanya 10 tahun, saya setelah pensiun saya takutnya saya nggak mampu untuk membayar wakafnya itu. Itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa Bu, nanti kita buat program yang 10 tahun juga, yang 8 tahun juga bisa. Tapi nanti sebenarnya Ibu tuh ada kesempatan untuk mendapatkan membayar iurannya gratis sebenarnya. Kalau Ibu bisa membantu teman-teman lain juga berwakaf. Contoh Ibu ngajakin 5 orang nih, ya 5 orang ya. Itu Ibu bisa mendapatkan juga kesempatan untuk istilahnya tuh bonus lah yang bisa dipakai untuk membayar iurannya. Jadinya gratis sebenarnya. Tapi 5 orang nih referensinya. Gitu. Oh, Contoh wakaf yang per bulan pertama 1 juta atau 2 juta. Ya udah ajak 5 teman juga ikut program wakaf ini 5 orang. Nah, nanti kan Ibu dapat itu tuh bonus tuh sebagai referensinya. Nanti Ibu bisa pakai untuk membayar iuran wakafnya Ibu. oh. Dimungkinkan. Batas waktunya itu berapa
lama ya Pak Ustadz ya? Paling kecil batas waktunya. Program wakaf ini kan sebenarnya kan dibayarkan 20 tahun sebenarnya ya, masa membayarnya. Ya, tetapi kalau kita membayar yang lama 20 tahun itu selama 10 tahun juga bisa dimungkinkan kan, nanti ada namanya cuti premi, cuti bayar. Yang jelas nilainya tidak bisa maksimal kita berikan. Contoh begini, kalau 20 tahun yang seharusnya kita mendapat wakaf sebesar 500 juta, nah mungkin karena kita hanya membayar 10 tahun atau 8 tahun, mungkin wakafnya itu hanya separuhnya, 250 juta. Karena kenapa? Karena memang ada porsi yang eh, masa bayar kita yang singkat. Itu artinya nilai wakaf kita hanya separuhnya dari masa iuran yang seharusnya kita berikan. Seperti itu. Bisa dimungkinkan. Mm. Tapi Nanti nilai gini aja, wakafnya tidak maksimal sih, separuhnya mungkin masih dari tabel yang ada. dari tabel yang paling kecil itu ya Ustadz ya. Ibu umur berapa kalau tadi? Ya, lihat. Biar saya Kalau cek tabel. 48, 48. Contoh kalau 48 kan kalau ibu mau nilainya 1 miliar itu sekitar 3,5. Kalau wakaf 1 miliar plus warisnya adalah 1 miliar 250 juta, itu 3,5 juta. Cuma kalau ibu mau yang wakafnya yang wakafnya 450 juta itu 1,7 per bulan juga udah bisa. Wakafnya 450 juta, warisnya 550 juta. Kalau paling kecil berapa? Paling kecil ada nih untuk usia ibu 48 tahun itu 850.000 per bulan. Itu ada wakaf 200 juta. Ya, ada waris 300 juta sekitaran seperti itu. Ya, 8,5 bisa. Wakafnya 200 juta. Warisnya wakafnya 300 juta. Mm-mm. 200. Bisa kalau mau yang paling kecilnya seperti itu 8,5 untuk wakaf yang 200 juta. Nah, wakafnya inilah nanti diserahkan ke lembaga mana. Boleh dari lembaga yang tadi, yang Nabi Duafa, Al-Azhar, atau punya wasiat ke daerah. Bisa juga melalui IKADI nanti. Nanti ada proses ikrar wakaf, membaca wasiat wakaf. Atau mungkin online kalau mau dibuat, karena jauh ya, Medan ya. Karena Iya, jauh. Medan nanti kita buat proses ikrar wakafnya by Zoom, kayak gini nih. Gitu. Karena harus ada iya. melafazkan, membaca saya mewakafkan nilai sebesar sekian kepada lembaga wakaf ini, ya diniatkan wakafnya untuk nama orang-orang yang mau disebutkan, kemudian wakafnya untuk apa? Untuk masjid, contoh di Medan, gitu. Masjid apa? Melalui lembaga wakafnya Ikatan Dai Indonesia yang ada di Medan, seperti itu, Sumatera Utara. Ya, karena yang akan menerima wakafnya adalah lembaga wakaf IKADI nanti, yang bekerja sama dengan Alians Syariah. Karena dana wakaf itu dari aliansnya akan ditransfer ke lembaga wakaf. Separuhnya akan ditransfer ke ahli waris. Seperti itu. Iya, iya Ustadz. Mm. Nanti di Ya. kondisi aja ya Ustadz ya, untuk apa namanya, untuk jumlah-jumlahnya itu bisa di. Ya, bisa nanti disesuaikan. Artinya kalau ibu rencana mau 8 tahun sampai 10 tahun, berarti kan nilainya akan saya hitungkan berapa. Dengan iuran selama 10 tahun itu berapa nilai wakafnya. Karena kan ada porsi yang nanti harus saya bagi sebagai dana cadangan membayar iuran kita. Karena kalau kita bayar terus, dengan kita cuti bayar itu akan ada porsi pembagian yang harus kita bagikan untuk membiayai selama kita nggak bayar lagi gitu. Ada namanya alokasi per porsi top up-nya yang mau kita bagikan. Contoh dari 850.000 itu, umpama untuk wakafnya nanti kita masukin 500.000. 350.000 itu sebagai dana membayar iuran eh, apa namanya masuk ke investasi top up-nya untuk membiayai yang kita cuti premi nanti. Contoh kan kita kan belum meninggal nih, baru 8 tahun kan belum meninggal kan? Ya kan masih masih panjang umur contoh. Tapi kan namanya wakaf ini kan menunggu cairnya menunggu kita meninggal. Nah, kita kan cuti bayar, nggak lagi bayar. Tetapi secara asuransi, iuran asuransinya itu kan terus diambil. Nah, dari dana yang kita alokasikan tadi di awal, selama 8 tahun itu yang akan membiayai iuran kita selama kita masih hidup. Gitu. Karena kalau kita tidak ada iuran lagi, nanti polis kita off. Nah, untuk itu kita jangan sampai polisnya off,
ada alokasi yang kita sudah setting di awal sebagai dana iuran asuransi selama kita nanti udah nggak bekerja. Kan ibu kan cuti nih, pensiun. Nah, dari dana yang kita setting di awal itulah nanti akan membayar iuran asuransinya. Seperti itu. Jadi porsinya akan kita bagi dari awal. Nah, kalau kita bisa membayar terus kan aman, nggak ada masalah. 20 tahun kita bayar kan? Nah, tapi karena rencana ibu mau bayar hanya 8 tahun atau 10 tahun, nanti ada porsi yang harus kita eh, alokasikan. Karena kan kita kan umur kan mungkin akan lebih panjang kan? Nah, harapannya kalau kita panjang umur kan, iuran asuransi terus harus dibayar tuh. Nah, porsi yang kita taruh dari awal itulah yang mau nanti sebagai dana iuran asuransi yang membiayai pada saat kita cuti bayar. Seperti itu. Ya, tapi otomatis secara nilai wakafnya ya tidak sebesar yang tadi. Tadi kan sekitar 500 juta yang kita bagi ya, mungkin separuhnya gitu. Karena kita ada alokasi yang kita potong yang harusnya kita bayar 20 tahun tapi kita buat bayar 10 tahun. Seperti itu. Oh iya. Ya, Boleh terus Ustaz secara hitungkan rinciannya gitu Mm. biar Boleh, nanti saya minta datanya mungkin nama tanggal lahir aja, nama tanggal lahir. Nanti coba saya buatkan ilustrasinya sama Bu Nana nanti di sini. Ya, nanti dapat wakafnya berapa, dapat warisnya berapa, ya dengan rencana membayar ya antara 8-10 tahun nanti coba kita buat. Seperti itu. ya. Ya, Oke. boleh. Siap. Silakan mungkin ada tambahan Bu Nana. Ustadz, kalau untuk yang Kak Nur tadi kan umurnya udah 71. Nah, yang bisa berwakaf kan anaknya, tapi diwakafkan untuk orang tuanya. Ya, hitungan preminya dari anaknya, Kalau preminya hitungannya dari usia anak. oke. Ya, usia anak. Ya. Hmm. Oke, makasih Ustadz. Oke, itu aja mungkin Bu Yuyika ya. Nanti KTP-nya dikirim aja ke Bu Nana. Nanti saya buatkan ilustrasi untuk gambaran hitungannya selama saya buat 10 tahun aja ya. Nanti kan ada di sistem walaupun dia 8 tahun sih bayarnya nggak apa-apa. Nanti kan ada cuti preminya nanti. Ya Ya, Ustaz, nanti sampaikan sama Nona. baik. Begitu aja mungkin. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktunya untuk Ya, ikut Zoom wakaf hari ini bermanfaat ya. Untuk kata ini saya terakhir slide-nya mungkin ada qaul tuh ucapan dari Imam Hasan Al-Basri bahwa manusia itu hidup di dunia cuma 3 hari kata beliau. Hari kemarin yang nggak mungkin bisa berlalu, yang nggak mungkin bisa kita ulangi, hari besok yang mungkin belum kita ketemu, nah hari ini ya artinya hari ini adalah kesempatan untuk beramal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu ya, berikan kesehatan, keberkahan umur kita dan kita semua bisa mempersiapkan yang terbaik untuk perjalanan panjang kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.